Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ois Rasida, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 1 Atap 2 Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lisnawati. Beliau adalah sebagai guru bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Nah Ibu, adapun tujuannya dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti proses pembelajaran yang diberikan terhadap siswa itu baik. Kemudian selain itu, supervisi ini juga agar berjalan lancar dan meningkatkan kompetensi akademik, pengetahuan, dan pengelolaan proses dalam pembelajaran. Nah baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terhadap Ibu. Yang pertama, untuk percakapan hari ini Ibu, boleh saya tahu apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Harapan saya dengan percakapan kita hari ini, saya nanti bisa lebih siap dalam kegiatan supervisi oleh Ibu. Juga tentunya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran di kelas. Saya juga ingin berdiskusi Bu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran nanti yang akan saya gunakan. Oke, itu baik. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, nanti materi apa yang akan Ibu sampaikan di dalam kelas? Nanti saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang menulis teks prosedur. Oke, Ibu. Nah, berkaitan dengan materi tersebut nih Bu, tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai itu apa Bu? Tujuannya adalah diharapkan peserta didik mampu menulis teks prosedur secara sistematis lalu kreatif. Iya, baik Bu. Nah, dari tujuan pembelajaran itu Bu, area apa nih yang ingin dikembangkan? Area pengembangannya dua Bu. Ya. Dari segi pengetahuan, siswa mengetahui apa itu teks prosedur. Lalu dari segi keterampilannya, tentu saja siswa mampu menulis teks prosedur secara sistematis dan kreatif. Baik Ibu. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau metode pembelajarannya gitu Bu? Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi di mana saya melihat kesiapan belajar siswa dilihat dari integrasi kemampuan sosial dan emosionalnya. Lalu saya akan mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok sesuai minatnya, kemampuannya, lalu kreativitasnya. Metode yang akan saya gunakan nanti, siswa akan berdiskusi menyusun teks prosedur, lalu kalau sudah selesai secara bergiliran presentasi ke depan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti dalam kelas? Oh ya, kalau untuk media saya akan membuat atau menyampaikan gambar berupa contoh-contoh teks prosedur, dikenalkan kepada anak, lalu diamati. Setelah itu saya akan memberikan lembar kerja untuk dikerjakan peserta didik secara berkelompok. Ya, baik Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut pada hari apa dan jam berapa Bu?
Untuk penerapannya akan hari ini juga Bu, Oh, hari iya. Jumat ya, Iya. nanti di jam ketiga dan keempat di Betul. kelas 7B. Oke Ibu. Baik Ibu, jadi hari ini ya Bu ya, Iya. Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Nah, Ibu. Nah, saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja nanti yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah dilakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu disebutnya sebagai percakapan pasca praobservasi. Dan yang nanti ini percakapan pasca praobservasi ini akan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu, seperti itu ya Bu. Iya. Nah Ibu, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada pagi ini Bu? Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran tentang apa saja yang akan saya lakukan nanti di kelas, lalu media apa yang akan saya gunakan, bagaimana cara mengelola kelas, mungkin itu sudah saya persiapkan Bu. Ibu, baik Ibu. Nah Ibu terima kasih ya Bu. Ibu sudah berbincang-bincang dengan saya pada pagi ini sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah semoga pembelajaran nanti Bu, observasi nanti ya Bu ya, berjalan dengan lancar. Amin. Dan semoga kita diberikan kesehatan seperti itu Bu. Demikian percakapan kita hari ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jumpa kembali dengan Ibu. Pelajaran apa? Bagus. Berarti kalian cinta bahasa Indonesia. Ketemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa supaya pelajaran kita diberikan keberkahan. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kalian sudah khusyuk dalam berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ini dari kalian siswa kelas 7B. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Jipara Kanaya. Kenapa? Sakit. Ya, berarti kita doakan mudah-mudahan Jipara cepat sembuh dan besok bisa belajar dengan kita ya. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap belajar dengan Ibu hari ini? Siap. Benar. Ibu uji fokus duluan sebentar ya. Jawab bersama-sama pertanyaan dari Ibu. Awan warnanya putih. Kertas warnanya putih. Susu warnanya putih. Sapi minum air. Ya. Baru saja Ibu mendengar ada yang mau menjawab susu. Tapi secara keseluruhan kalian menjawab air. Jadi Ibu rasa kalian sudah fokus belajar hari ini dengan air. Ya. Oke, hari ini Ibu akan informasikan dulu tujuan pembelajaran hari ini adalah apa ini? Teks prosedur. Ya. Nih.
menulis teks prosedur sesuai struktur dan bahasa yang baik. Masih ingat apa itu teks prosedur? Masih ingat? Apa coba teks prosedur? Coba Putri. Ya, teks yang menceritakan tata cara. Ada lagi yang mau melengkapi? Sama? Ya, teks yang menceritakan alat dan bahan. Ya, terima kasih jawabannya sudah bagus ya. Ibu ulangi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara. Nah, ini jawaban dari Rahma, betul ya? Putri Viola juga betul. Memainkan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Jadi secara umum teks prosedur itu bisa menjelaskan 3 hal: cara memainkan, cara menggunakan, dan cara membuat. Ya. Kalau cara memainkan apa contohnya? Mainan gangsing. Kalau menggunakan, cara menggunakan seperti apa? Dispenser, blender, menggunakan adon, magicom, ya dan sebagainya. Lalu membuat sesuatu, contohnya membuat apa? Kata Radita karena hobinya makan, membuat bolu katanya. Ya, ada yang membuat layang-layang, ada yang membuat mobil-mobilan dari kardus. Nih, ibu tanya, apakah teks prosedur itu penting dalam kehidupan kita? Penting. Ya, jadi ibu motivasi kalian, mengapa harus belajar teks prosedur? Karena teks prosedur itu setiap hari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau tata caranya benar, maka hasilnya juga akan benar. Ya, benar atau baik. Ibu kasih contoh seperti ini ya. Kalau kita ingin menanam nasi, lalu tahapannya benar, dari mulai berasnya dicuci, lalu diberi air, lalu dimasukkan ke magicom, tapi lupa dipijit tombol memasaknya, apakah berasnya akan menjadi nasi? Tidak. Ya, nah berasnya akan tetap beras, mentah, tidak akan menjadi nasi. Nah, kalau kita tahu tata caranya berdasarkan teks prosedur dengan tepat, insya Allah apapun yang kita lakukan akan berhasil. Ya. Jadi kira-kira bermanfaat sekali ya pelajaran ini. Bermanfaat sekali. Ya. Setelah ini apakah ada pertanyaan dari kalian? Bisa dimengerti cara membuat teks prosedur? Bisa. Nah, nanti kita akan berlatih ya. Coba, menurut kalian, kalau ingin menjelaskan teks prosedur, yang pertama harus ada apa dulu? Ya, tema atau judul. Nih, aku ini mau buat teksnya tentang apa? Cara memainkan, cara menggunakan, atau membuat. Kita pilih tema dulu. Betul ya. Lalu kira-kira kalau sudah ada tema, apalagi yang harus kita siapkan? Pertama, alat tema. Yang kedua, alat dan bahan. Nah, yang ketiga, langkah-langkah. Nah, tadi ibu mendengar Putri Viola mengatakan
contoh teks prosedur sederhana? Bisa. Semangat ya. Barangkali nanti di antara kalian ada yang ingin menjadi koki, ya, ingin menjadi apa? Instruktur pembuat teks prosedur ini sangat diperlukan. Ya. Kalau dirasa cukup penjelasan ibu akan memberikan latihan ya pada kalian secara berkelompok. Silakan kalian berunding dengan kelompok membuat teks prosedur. Ya. Kalau ada yang merasa kesulitan, bahasa Indonesianya apa? Boleh bertanya sama ibu atau sama kakak. Bahasa Indonesianya apa? Alhamdulillah sudah selesai ya kerja kelompoknya. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Satu saja. satu. Saya akan mempresentasikan Hasil kerja kelompok kami ya yang berjudul cara membuat baling-baling dari barang bekas. ya. Pendahuluan, baling-baling adalah permainan tradisional yang terbuat dari barang bekas. Alat dan bahan: gunting, botol aqua, sedotan, cutter, sapu lidi. Langkah-langkah: potong dulu botol aqua memakai gunting, lalu bentuk botol aqua yang sudah dipotong dengan rapi. Lalu lubangi dengan cutter, lalu masukkan lidi ke dalam lubang. Pasangkan sedotan kepada lidi. Sekian. Sekian dari saya, dan terima kasih sudah membaca cara membuat baling-baling dari barang bekas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema resep membuat nasi goreng. Pendahuluan, nasi goreng adalah makanan yang biasanya disiapkan untuk sarapan, bisa juga untuk dibekal ke sekolah. Alat dan bahan: kencur, bawang putih, bawang merah, dan telur. Masako, kecap, dan siapkan nasi, cabai, dan lain-lain penyedap rasa. Wajan spatula. Langkah-langkah: iriskan kencur, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Lalu, masukkan buku yang sudah diiriskan ke dalam wajan. Masukkan telur dan nasi, lalu masukkan penyedap rasa dan arak-arik sampai matang. Tuangkan ke dalam piring yang bersih. Sekian presentasi membuat nasi goreng dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah bagus, sudah bisa
menampilkan hasil diskusinya dengan baik, Ibu ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, dikarenakan presentasi sudah selesai, Ibu ingin tahu nih penilaian menurut kalian kelompok mana yang paling bagus? Hah? Atau bagus semua? Ya. Berarti kalian sudah paham dan sudah bisa menyusun laporan teks prosedur. Meskipun tadi Ibu lihat ada beberapa kata yang mungkin aku tidak tahu bahasa Indonesianya katel. Ya, Ibu apa bahasa Indonesianya coplok tadi? Ya, tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita akan mengetahui kata-kata yang baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kalau dalam bentuk sebuah laporan, ya, kata-kata yang baku, yang baik, yang mudah dimengerti itu sangat dibutuhkan. Jadi salah satu kuncinya adalah kalian jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk belajar. Ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran? Tidak. Tidak ada. Ibu akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ya. Apakah pembelajaran ini sangat menyenangkan bagi kalian? Apakah kalian merasa kesulitan? Iya. Ya. Alhamdulillah untuk tingkat menulis teks prosedur sederhana hari ini tidak terlalu sulit. Ya, tadi kata Febi sedikitnya di mana sulitnya, Febi? Menyusun kalimat sepertinya ya? Ya, jadi di otak ada, tapi ditulisnya susah. Ya, karena kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, tapi kita harus belajar. Ya, belajar dan terus belajar untuk meraih ilmu. Ya. Lalu, apakah sudah puas dengan pembelajaran kali ini? Sudah. Puas. Tapi puasnya tetap, kata Ibu, puas tetapi harus mau belajar terus. Sudah puas tapi jangan malas, ya. Ya. Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini, ya. Terima kasih. Pembelajaran akan segera diakhiri. Sebelum ditutup untuk minggu berikutnya, ya, Ibu mengharapkan kalian tetap menjaga kesehatan agar kita bisa bertemu lagi di pelajaran yang lebih menarik masih mengenai teks prosedur. Jadi insya Allah minggu depan kita akan belajar bagaimana cara membuat teks prosedur dalam aplikasi Canva, ya, untuk selanjutnya. Jadi insya Allah pembelajaran minggu depan akan lebih menarik dari hari ini. Jadi tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk di rumah, untuk tugas di rumah, coba buat lagi lah, ya, buat lagi satu contoh teks prosedur. Jadi untuk pengembangan diri di rumah, berlatih lagi di rumah, ya. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi Ibu, baik itu dari segi menyusun kata, menyusun kalimatnya. Kalau menemukan kesulitan bisa menghubungi Ibu, ya. Senangkah hari ini? Senang. Iya. Terima kasih pembelajaran hari ini kalian sudah mengikuti dengan baik. Ibu berharap mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ois Rosida, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atap 2 Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya. Saya masih ditemani oleh Ibu Lisnawati. Beliau adalah guru bahasa Indonesia yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi kelas. Dan saya pun kali ini ditemani juga oleh Bapak Dedi Haryadi sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, di percakapan pasca observasi ini kita akan berdiskusi terkait dengan jalannya proses observasi kelas
yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah dilaksanakannya kegiatan observasi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Terima kasih atas waktunya, Bu. Perasaan saya pada awalnya merasa tegang karena saya mungkin belum terbiasa. Saya mengajar di kelas, lalu ada yang observasi seperti yang Ibu lakukan. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, pembelajaran dapat saya laksanakan sampai akhir dengan lancar. Mengalir begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu apa sih harapan Ibu dari hasil percakapan atau diskusi kita pada hari ini tentang kegiatan supervisi yang telah kita lakukan, Bu? Ya, tentu saja harapannya semoga dengan diskusi kali ini saya bisa merefleksi pembelajaran yang telah saya lakukan. Apakah pembelajaran saya sudah baik atau apakah ada yang harus saya perbaiki atau harus saya tingkatkan lagi untuk ke depannya. Ya, baik Ibu. Jadi harapannya Ibu berharap bisa merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya. Selanjutnya Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, baik Bu, untuk area pengembangannya kemarin saya 2 pengembangannya yaitu pengetahuan. Untuk pengetahuan, jadi di mana anak mengetahui apa itu pengertian teks prosedur, apa saja jenis-jenisnya, lalu bagaimana struktur atau susunan penulisannya. Lalu untuk keterampilannya, siswa mampu membuat atau menyusun teks prosedur secara sederhana, sistematis dan kreatif. Untuk langkah-langkah pembelajaran, pertama saya membuat rencana pembelajaran dulu. Lalu saya masuk ke kelas. Di sana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memancing pengetahuan awal anak dulu. Jadi setelah ada pertanyaan pemantik, saya mengetahui bagaimana kesiapan belajar siswa. Setelah itu, saya mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Jadi saya tahu sampai sejauh mana kesiapan belajar anak tersebut. Adapun untuk metode yang saya gunakan, saya menggunakan metode pengelompokan lalu diskusi. Di sana ada pembuatan produk lalu nanti presentasi ke depan. Baik Ibu, jadi area pengembangannya pada area pengetahuan tentang pengertian teks prosedur ya dan jenis-jenis teks prosedur, dan juga keterampilannya yaitu membuat teks prosedur secara sistematis begitu ya Bu. Kemudian langkah-langkahnya siswa dikelompokkan, Ibu membuat rencana pembelajaran dulu. Kemudian memberi pertanyaan pemantik terhadap siswa, kemudian dikelompokkan, dan setelah itu Ibu menyiapkan metode pembelajaran atau media pembelajaran, seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan atau yang sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Sudah berhasilkah atau tidak gitu? Silahkan jelaskan. Kalau menurut saya secara umum pembelajaran sudah berhasil Bu, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena berhasilnya dari segi pengetahuan, anak-anak ketika saya beri pertanyaan pemantik, mereka menjawab serempak, meskipun tidak 100% serempak. Lalu untuk keterampilannya, ketika saya menugaskan untuk menyusun teks prosedur sederhana, mereka mampu. Namun saya melihat di sini dari segi kekurangannya, jadi ada beberapa perwakilan kelompok yang kemarin Ibu juga bisa melihat waktu diperintahkan ke depan untuk presentasi. Ternyata ada siswa yang masih malu-malu untuk berbicara. Jadi suaranya pelan, lalu menutup mukanya dengan kertas. Jadi terlihat mereka belum percaya diri di depan. Jadi masih ada kekurangan gitu ya, meskipun kita sudah mempersiapkan. Ya benar sekali Bu ya, menurut pengamatan saya juga proses
pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan sudah menunjukkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Ibu, baik dalam konten, produk, proses, dan produk itu. Nah, menurut Ibu, apa sih yang menjadi kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin dari segi kendalanya, jadi ada beberapa siswa yang belum fokus saat belajar. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan teman, jadi ada beberapa anak yang belum berpendapat. Yang kedua dari segi kepercayaan diri menyampaikan pendapat, Bu. Jadi anak-anak merasa malu untuk berbicara di depan. Nah, kira-kira nih menurut Ibu hal yang menyebabkan beberapa siswa kurang fokus itu dan kurang aktif itu apa, Bu, dalam pembelajaran ini? Mungkin ini sebagai bahan perbaikan saya ke depan ya. Jadi kemarin itu mungkin saya salah dalam mengelompokkan. Pengelompokannya kurang pas. Kemarin saya mengelompokkan berdasarkan kesiapan, hanya dengan kesiapan belajar siswa. Tapi seharusnya mungkin harus dilihat dari gaya belajarnya, dari minatnya. Jadi kemarin seharusnya mungkin saya mengelompokkan mana yang visual nih, mana yang auditori, dan mana yang kinestetik. Itu kemarin belum sepenuhnya saya lakukan, sehingga beberapa anak terlihat kurang fokus dan kurang aktif dalam berdiskusi kelompok. Begitu ya, Bu. Baik, jadi itu adalah rencana Ibu ke depannya. Nanti saat proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Begitu, Ibu akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar masing-masing siswa ya. Ada yang gaya belajarnya visual, begitu ya, Bu, auditori, dan juga kinestetik. Seperti Ibu ya, Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya, Bu. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu, rencana kedepannya bisa terrealisasi dengan baik atau bagaimana gitu, Bu. Nah, Ibu kira-kira apa nih, kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, untuk waktunya mungkin akan secepatnya, Bu. Secepatnya ya, karena mungkin kalau minggu-minggu sekarang kan ada kegiatan Ramadan gitu ya, Bu ya. Jadi mungkin nanti setelah libur Idul Fitri begitu ya, Bu ya. Nah, baik Ibu, untuk sesi terakhir ini apa yang telah Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita pada kali ini, Bu? Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu. Jadi saya bisa mengevaluasi pembelajaran yang telah saya lakukan setelah diobservasi oleh Ibu. Jadi saya menemukan bagaimana kemarin pembelajaran yang telah saya lakukan. Ternyata untuk kedepannya saya harus memperbaiki pembelajaran tersebut dengan ya tadi pembelajaran berdiferensiasi, berpihak pada murid itu jauh lebih baik dan bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih maksimal. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya bisa direalisasikan dan dapat berjalan dengan lancar. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dari mulai percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Risnawati sebagai guru bahasa Indonesia dan juga kepada Bapak Dedi Haryadi sebagai pengajar praktik. Demikianlah percakapan pasca observasi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.